4. Jarum jam menunjukkan pukul 6 sore, aku baru selesai melaksanakan sholat maghrib. Sejak masuk ke dalam kamar, aku belum keluar sama sekali. Di luar sana tidak terdengar suara apapun, rumah besar ini sangat sunyi dan sepi, beda sekali dengan suasana di rumah orang tuaku. Baru beberapa jam menginjakkan kaki di rumah ini, aku sudah merindukan kehangatan di rumahku. Aku putuskan keluar kamar dan menuruni satu persatu anak tangga menuju lantai 1. Rumah ini terlalu besar untuk ditempati 3 orang. Hanya ada aku, Mas Erik dan Big Asi. Tapi aku cukup kagum dengan kesuksesan yang telah diraih oleh Mas Erik. Keluarganya memang kaya, tapi apa yang Mas Erik miliki sekarang adalah hasil kerja kerasnya sendiri karena memiliki otak yang cerdas hingga bisa masuk di perusahaan konstruksi terbesar dan menjabat sebagai manajer. Aroma wangi masakan memanjakan indera penciumanku begitu sampai di lantai 1. Langkahku langsung tertuju pada dapur di ruang belakang. Dapur tanpa sekat itu menyatu dengan meja makan. Di sana ada Big Asi yang sedang berkutat dengan peralatan memasak. Ketika aku datang, Big Asi kebetulan menoleh dan melihatku. Wanita parubaya itu melempar senyum sumringah saat melihatku. "Non Bulan mau makan malam sekarang?" "Sebentar ya, masakannya belum matang Non," tawarnya ramah. Aku menggeleng pelan dan semakin mendekat, penasaran dengan makanan yang sedang dimasak oleh Big Asi. Rupanya Big Asi sedang memasak udang saus Padang. Ada tumis kangkung dan ikan bakar yang sudah ditata di piring. "Saya bosan di kamar terus Big, makanya turun," jawabku. Big Asi tidak usah panggil Non atau Bu, saya lebih suka dipanggil Bulan saja. Bibi tidak usah sungkan, Mas Erik tidak akan memotong gaji Big Asi cuma karena manggil saya pakai nama saja. Aku sedikit terkekeh agar obrolannya tidak terlalu kaku. Big Asi mematikan kompor karena udang saus Padangnya sudah matang. Beliau ikut terkekeh menanggapi candaanku. "Neng Bulan bisa saja, Bibi panggil Neng saja tidak apa-apa. Orang Sunda kan biasanya dipanggil Neng," ujarnya. Aku mengangguk tanda tidak keberatan. Dipanggil Neng jauh lebih enak didengar daripada Ibu atau Non. Apalagi aku tidak merasa menjadi nyonya di rumah ini walaupun aku berstatus sebagai istri Mas Erik. "Makan malamnya sudah siap Neng, Bibi mau sholat sebentar. Mas Erik mau sekalian dipanggilkan Neng," tawarnya. Aku refleks menoleh ke arah tangga. Big Asi belum tahu kalau kami pisah kamar. Akan sangat canggung jika Big Asi tahu lebih awal. "Tidak usah Big, biar aku saja yang ke atas." Big Asi mengangguk paham dan pergi ke belakang. Kamar Big Asi sudah pasti ada di sana. Selepas kepergian Big Asi, aku naik lagi ke lantai 2 untuk memanggil Mas Erik. Pria itu baru membuka pintu kamarnya setelah aku mengetuk dan memanggilnya lebih dari 3 kali. Pria itu memakai baju rumahan, tampak santai dengan celana pendek dan kaos putih oversize. "Kenapa?" Nada bicara Mas Erik selalu datar ketika bicara padaku, begitupun tatapan matanya. Semua itu karena dia tidak memiliki perasaan apapun padaku, atau mungkin malah kesal karena aku tidak menolak perjodohan ini. "Cuma mau kasih tahu kalau makan malamnya sudah siap." Mas Erik menautkan alisnya. "Kamu yang masak?" tanyanya seraya keluar dan menutup pintu kamar. Aku refleks mundur selangkah agar tidak terlalu dekat berhadapan dengannya. Aku mana berani, takut beda selera nanti mubazir kalau tidak dimakan. Jawabku sembari beranjak dari sana karena merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mas Erik tampak mengekor di belakang karena aku mendengar langkah kakinya. Kita berdua benar-benar seperti orang asing yang tidak dalam satu rumah dan harus melakukan aktivitas bersama. Padahal sebelum ada perjodohan ini, kami berdua beberapa kali berinteraksi, obrolannya pun nyambung. Apalagi persahabatan orang tua kami sudah seperti hubungan saudara. "Nasinya segini cukup?" tanyaku. Mas Erik malah bengong melihat aku menyodorkan piring yang sudah diisi nasi. "Cukup, lain kali biar aku ambil sendiri saja," ujarnya sambil menerima piring dari tanganku. Mendengar penolakan halus dari Mas Erik, aku terkekeh kecil. "Mas Erik jangan salah paham, aku bukan mau berlagak seperti istri sungguhan yang menyiapkan makanan untuk suaminya. Aku seperti ini karena Mas Erik sudah memberiku tumpangan gratis di rumah ini," ujarku menjelaskan. "Besok-besok mungkin aku akan membantu Big Asi membersihkan rumah dan mencuci baju. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena aku tidak bisa membalas kebaikan Mas Erik selain dengan cara seperti itu."
Aku mengembangkan senyum di akhir kalimat, bersikap seolah aku baik-baik saja menerima pernikahan penuh sandiwara ini. Mas Erik kedapatan menghela nafas. Terserah kamu saja, tapi aku tidak mengharuskan kamu mengerjakan pekerjaan rumah di sini. Ujarnya tanpa menatap ke arahku. Mas Erik sibuk mengambil lauk dan diletakkan di piringnya. Aku pun tidak bicara lagi. Suasana langsung hening dan berlangsung sampai kami selesai makan. Mas Erik pergi begitu saja saat aku sedang membereskan piring bekas makan malam kami. Asteris. Aku melompat turun dari tempat tidur. Ponsel di tanganku melayang begitu saja karena refleks, untungnya jatuh di tempat tidur, bukan di lantai. Bisa-bisanya aku kesiangan. Aku menggerutu sambil masuk ke kamar mandi. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan aku belum sholat. Sedangkan jam setengah 7 sudah harus berangkat ke kantor. Semalam ketika penghuni rumah sedang terlelap, aku sibuk menengadahkan tangan pada Sang Pencipta, memanjatkan doa-doaku di sepertiga malam. Mengadu apa yang tidak bisa aku adukan pada sesama makhluk ciptaannya. Aku terlalu khusyuk berdoa sampai pukul 4 pagi dan tertidur hingga bangun kesiangan. Kamarku sangat berantakan dan terpaksa aku tinggalkan begitu saja agar tidak terlambat datang ke kantor. Aku juga harus melewatkan sarapan karena tidak memiliki waktu lagi. Aku berhenti di depan kamar Mas Erik sambil merapikan kerudung. Tok, tok, tok. Mas Erik, aku berangkat. Teriakku. Aku hampir pergi dari sana karena merasa tidak perlu menunggu jawaban Mas Erik, namun pintu kamar tiba-tiba dibuka. Pemilik kamar keluar dengan penampilan yang sudah rapi, memakai celana dan kemeja lengan panjang. Kamu tidak sarapan dulu? Aku sudah kesiangan. Ayo aku antar kamu ke kantor. Hari ini aku ke lapangan, kebetulan searah sama kantor kamu. Mas Erik bicara sambil berjalan mendahuluiku menuruni tangga. Aku lekas mengikuti langkahnya. Sepertinya tidak buruk jika hari ini berangkat bersama Mas Erik. Kamu panasin mobil dulu, aku mau ke dapur sebentar, kata Mas Erik sambil menyodorkan kunci mobilnya padaku. Aku menyambar kunci itu dan buru-buru ke garasi untuk memanaskan mobil. 5 menit kemudian, Mas Erik datang dengan membawa kotak bekal di tangannya dan dia sodorkan padaku. Kamu bisa sambil sarapan di jalan, ucapnya datar seperti biasa. Punya Mas Erik mana? Aku akan sarapan di lokasi. Ayo masuk. Pria jangkung itu masuk ke dalam mobil, namun aku sempat mematung di tempat. Mas Erik menyempatkan diri pergi ke dapur untuk mengambilkan sarapan, padahal dia bisa menyuruhku mengambil sarapan sendiri dan dia yang memanaskan mobil. Pria itu memang sedikit aneh. Bulan, mau masuk atau tidak? Suara Mas Erik membuyarkan lamunan, aku bergegas masuk ke mobilnya. Orang tua kamu sudah menitipkan kamu di sini. Kalau kamu sampai sakit, aku juga yang dapat masalah. Jadi jangan salah paham kalau aku membawakan sarapan. Mas Erik menjelaskan panjang lebar begitu aku masuk. Aku refleks tersenyum seperti orang bodoh. Bisa-bisanya aku tidak berpikir ke sana, malah berpikir yang tidak-tidak. Mas Erik jangan khawatir, aku tidak akan salah paham dengan pria yang sudah punya pacar. Jawabku penuh penekanan. Mas Erik sempat melirikku, tapi tidak mengatakan apapun. Bersambung. 5. Mobil yang dikendarai Mas Erik baru beberapa meter keluar dari garasi. Tiba-tiba seorang wanita menyelonong masuk ke halaman rumah dan menghalangi jalan. Wanita berpakaian minim itu berjalan ke samping mobil, berdiri di sebelah kemudi dan mengetuk kaca jendela. Senyumnya mereka, khas wanita menye-menye dan manja. Wanita itu langsung mencium pipi Mas Erik begitu kaca jendela diturunkan. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Nada bicaranya terasa menggelikan di telingaku, tapi Mas Erik malah tersenyum lebar menyambutnya. Seharusnya aku tidak melupakan siapa wanita itu dan kenapa Mas Erik terlihat begitu bahagia bertemu dengannya. Sudah jelas jika dia adalah kekasih Mas Erik, wanita yang sangat dicintai oleh suamiku sampai rela tidak menyentuh istrinya demi menjaga perasaan kekasihnya. Dia wanita yang beruntung sekaligus merugi. Beruntung karena mendapatkan perhatian dan ketulusan cinta dari seorang laki-laki, namun sangat merugi karena bukan dia yang dihalalkan. Kamu kenapa tidak bilang mau kemari? Mas Erik membuka pintu mobil dan segera turun, sebab tangannya terus ditarik oleh wanita itu. Memangnya kenapa? Kamu takut tiba-tiba aku datang saat kamu sedang bermesraan dengan wanita itu? Tatapan sinisnya terasa menusuk padaku.
Aku mengangguk dan mencoba bersikap ramah dengan tersenyum padanya. Pagi Mbak, cek, wanita yang aku ingat bernama Selin itu berdecak tak suka saat aku menyapanya. Dia semakin menempel pada Mas Erik dan bergelayut manja di lengannya. Anehnya aku malah geli dan ingin tertawa melihat tingkah sepasang kekasih itu. Kamu ngapain satu mobil sama dia? Suruh saja dia naik taksi. Kalau dia menggoda kamu bagaimana? Protesnya dengan wajah cemberut. Aku sengaja tidak beranjak dari mobil karena masih ingin menyaksikan drama sepasang kekasih itu. Sekaligus ingin tahu sikap dan keputusan seperti apa yang akan diambil oleh Mas Erik berhadapan dengan istri dan kekasihnya. Mas Erik, jadi anterin aku tidak? Tanyaku ketika Mas Erik tak kunjung buka suara. Pria kangkung itu sepertinya bingung mencari jawaban yang tepat agar tidak menyinggung perasaan kekasihnya. Jadi, kamu pindah di belakang tidak masalah kan? Ucapnya. Aku mengangguk dan bergegas turun dari mobil. Ayo buruan, aku sudah terlambat. Kalian masih punya banyak waktu setelah mengantarku. Ujarku sebelum masuk ke jok belakang. Dari dalam, aku melihat wajah Selin semakin cemberut dan melepaskan tangan Mas Erik. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah ceria dengan senyum lebar. Entah apa yang dibisikkan oleh Mas Erik sampai-sampai mood Selin langsung berubah 180 derajat. Wanita itu kemudian masuk ke dalam mobil tanpa disuruh, dia menempati kursi yang sebelumnya aku duduki. Mobil kamu baunya jadi aneh. Seloro Selin seraya menyemprotkan parfum miliknya di jok mobil dan menyemprotkannya di segala arah. Aku hanya bisa meringis, ternyata seperti ini type wanita Mas Erik. Unik dan banyak bicara, jadi kamu rembulan-rembulan itu? Tanyanya sembari menoleh padaku. Iya, panggil saja Bulan. Jawabku seraya mengulurkan tangan untuk mengajaknya berkenalan. Tapi Selin menatap tanganku tanpa minat. Kamu itu wanita yang sudah merebut kekasihku, bisa-bisanya mengajakku berkenalan. Tidak tahu malu. Gerutunya tampak kesal. Aku terkekeh kecil. Tidak ada yang merebut dan direbut. Mas Erik dengan kesadaran penuh menikahiku. Mungkin kamu bisa tanya padanya kenapa lebih memilih menikahiku alih-alih menikahi kamu. Aku bicara setenang mungkin. Tidak peduli meski setelah ini akan dibenci Mas Erik karena sudah memprovokasi kekasihnya. Sayang, kamu dengarkan wanita ini bicara apa? Ternyata dia tidak sebaik penampilannya. Selin lagi-lagi menempel pada Mas Erik untuk merengek padanya. Sudah jangan ditanggapi lagi, cuma kita yang tahu situasinya. Ucap Mas Erik. Tangan suamiku mengusap lembut kepala Selin. Hanya dalam hitungan detik, Selin bisa kembali tenang. Mas Erik begitu pandai meluluhkan hati Selin dengan perkataan dan sentuhannya. Satu mobil bersama suamiku dan kekasihnya, aku seperti jadi orang ketiga yang harus melihat keromantisan kisah cinta mereka. Kasihan sekali pasangan yang saling mencintai ini tidak berjodoh. Tab sepertinya jauh lebih kasihan nasibku. Tak mau jenuh melihat keromantisan mereka, aku memutuskan memakan sarapan yang tadi dibawakan Mas Erik untukku. Aku butuh tenaga untuk menyaksikan kelanjutan kisah pasangan kekasih di depanku itu. Cepat turun, baumu merusak suasana hatiku saja. Perkataan ketus itu keluar dari mulut Selin, padahal belum ada 5 detik Mas Erik menghentikan mobilnya di depan kantor tempatku bekerja. Aku melirik Mas Erik dari kaca spion sebelum membuka pintu mobil, bisa aku lihat raut wajah santai Mas Erik, dia tidak terganggu sedikitpun saat kekasihnya melontarkan kata-kata pedas padaku. Makasih tumpangannya Mas, hati-hati di jalan. Aku buru-buru keluar dari mobil dan setengah berlaku memasuki kantor sebelum mendapat teguran dari atasan karena terlambat. **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 *� Itu mobil suami kamu? Tanya Mbak Della, salah satu rekan kerja satu divisi. Mbak Della memang dikenal suka ingin tahu urusan orang lain dari hal penting sampai tidak penting sekalipun. Dia selalu menjadi orang paling update menyangkut soal gosip karyawan di perusahaan. Tapi hidup ini akan terasa tidak berwarna kalau tidak ada orang-orang seperti Mbak Della yang melengkapi. Iya Mbak Della, itu suamiku. Aku tersenyum simpul. Mobilnya bagus gitu, suami kamu orang kaya ya. Kenapa nikahannya malah di rumah? Kamu tidak minta di gedung? Nada bicara dan pertanyaan yang terlontar dari mulut Mbak Della menunjukkan betapa dia sangat ingin tahu urusan pribadiku. Jika sampai tidak mencari tahu sampai akarnya, bukan Mbak Della namanya. Amin, maaf ya Mbak,
Aku ke atas duluan. Daripada membuang waktu untuk memberi penjelasan pada Dila, lebih baik segera pergi ke meja kerjaku untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus aku tinggal karena cuti untuk menikah selama seminggu. Suasana di ruangan divisi keuangan langsung riuh saat aku datang. Beberapa dari mereka membawa bunga serta kue dan mengucapkan selamat atas pernikahanku. Sebagian memang ada yang tidak bisa hadir di acara pernikahanku. Happy wedding rembulan, selamat ya, semoga langgeng sampai kakek nenek Sam cepat diberi momongan. Maaf tidak bisa hadir ke acara pernikahan kamu, tapi kita semua selalu mendoakan yang terbaik untuk bulan kita yang solehah. Ucap Mbak Andin sebagai perwakilan. Aku cukup terharu dengan perhatian mereka yang menyempatkan memberikan kejutan untukku. Namun di sisi lain aku merasa bersalah telah membohongi banyak orang yang bahkan terlihat bahagia mengetahui pernikahanku. Sedangkan hubungan aku dan Mas Erik tidak seperti yang mereka pikirkan. Makasih banyak ya Mbak Andin, Mbak Mita dan semuanya. Harusnya tidak perlu repot-repot menyiapkan semua ini untuk menyambutku. Aku membalas satu persatu jabatan tangan mereka dan memeluknya. Selamat ya Bulan, kamu sukses bikin cowok-cowok di kantor galau berjamaah. Seloroh Lea sambil tertawa. Aku menanggapinya dengan senyum. Mbak Lea bisa saja. Laki-laki sekarang sulit ditebak, di depan bisa bilang suka, tapi siapa yang tahu di belakang sudah punya pacar. Para wanita mengangguk dan sebagian membenarkan perkataanku. Sedangkan laki-laki sibuk menyangkal. Aku hanya tertawa melihat suasana ruangan yang semakin riuh di pagi hari. Bersambung. 6. Masalah dalam rumah tangga yang didasari oleh perjodohan bukan soal mereka yang tidak saling mencintai, melainkan keberadaan orang pertama yang belum bisa dilepaskan. Pada kenyataannya jatuh cinta itu mudah, melepaskan dan melupakan yang sulit. Mungkin itu alasan terbesar Mas Erik tetap mempertahankan Selin di sisinya. Malam ini udara di luar cukup sejuk. Beberapa kali terlihat kilatan petir di ujung sana. Di belahan langit lain kemudian sedang turun hujan. Sedangkan aku sibuk memikirkan bagaimana caranya menyudahi pernikahan kami yang bahkan belum dimulai kisahnya. Rasanya ingin segera aku akhiri tanpa harus melukai hati siapapun. Sudah 2 bulan berlalu, aku dan Mas Erik masih asing. Interaksi kami tidak menumbuhkan kedekatan, apalagi Mas Erik terlihat sangat membatasi diri padaku. Seperti ada benteng tebal dan tinggi di antara kami. Dan tidak ada kontak fisik apapun sampai detik ini, kecuali mencium tangannya selepas ijab kabul bulan lalu. Aku memeluk diri sendiri ketika merasakan hembusan angin semakin kencang dan dingin. Rintik-rintik air mulai turun dan jatuh membasahi bumi. Langit seolah ikut merasakan kesedihanku malam ini. Sedih karena pernikahan impian orang tua kami tidak sesuai harapan. Aku hampir saja menyeret langkahku di dalam rumah, namun mobil milik Mas Erik tiba-tiba muncul dan masuk ke halaman rumah. Kulirik arloji di tanganku yang menunjukkan pukul 23.30. Semalam ini Mas Erik baru pulang ke rumah. Dia memang pria yang sibuk. Tanpa sengaja, tatapan mata kami bertemu. Aku bergegas pergi dari balkon dan menutup pintu balkon di lantai 2 rumah ini. Aku memutuskan duduk di sofa ruang TV lantai 2. Letaknya ada di sebelah kamar Mas Erik. Aku tidak mau Mas Erik salah paham karena melihatku belum tidur dan berdiri di balkon. Dia bisa saja berpikir jika aku sedang menyambutnya pulang. Kenapa belum tidur? Suara berat Mas Erik membuyarkan lamunan. Aku menoleh untuk menatapnya. Pria yang berstatus sebagai suamiku itu berdiri tidak jauh dari tempatku duduk. Aku mau minta izin pulang ke rumah ibu besok pagi. Mas Erik langsung mengerutkan keningnya. Dia menatapku heran. Cuma mau minta izin pulang ke rumah ibu, kamu sampai menungguku selarut ini. Zaman sudah canggih Bulan, kamu bisa menelponku. Nada bicaranya terdengar seperti bapak-bapak yang sedang mengomeli anaknya. Sebenarnya aku bisa saja menelpon atau kirim pesan, tapi aku takut membuat pacar Mas Erik salah paham. Aku rasa meminta izin secara langsung adalah solusi terbaik. Kataku diakhiri senyum tipis. Seperti tidak ada hari esok saja. Izin saat mau berangkat kan bisa. Selorohnya, entah kenapa Mas Erik seperti tidak suka melihatku malam ini masih muncul di hadapannya. Aku berangkat setengah 6 pagi, Mas Erik mungkin masih tidur di jam itu. Sudah ya, aku ke kamar dulu. Makasih sudah mengizinkan aku pulang. Lagi-lagi aku hanya melempar senyum tipis padanya, aku tidak berani menunjukkan senyum penuh minat pada Mas Erik.
Pria itu bisa salah paham dan berpikir aku menyukainya. Sepagi itu, lalu mau pulang naik apa? Aku menghentikan langkah dan terpaksa berbalik badan menatapnya lagi. Dila akan menjemputku. Dia temanku satu kampung dan kebetulan akan pulang juga menjenguk orang tuanya. Dia bawa mobil. Jangan membahayakan diri sendiri. Besok biar aku saja yang mengantar kalian pulang. Mobil teman kamu taruh saja di sini. Ucapnya tegas. Dila pasti tidak akan mau. Mau, nanti aku yang bilang. Seru Mas Erik sedikit menaikkan suaranya. Baik, terserah Mas Erik saja. Aku masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Setiap hari tidak ada interaksi yang berarti di antara kami. Wajar jika aku masih merasa asing pada Mas Erik walaupun sudah 1 bulan tinggal serumah. Asteris. Katanya mau diantar suami kamu, kok keluar sendirian? Dila langsung menodongkan pertanyaan begitu melihatku keluar sendirian dari dalam rumah dan menghampirinya. Tolong bukain dulu bagasinya. Pintaku dan Dila segera membuka bagasi mobilnya. Aku memasukkan koper berukuran sedang dan tas ransel ke dalam bagasi. Koper itu berisi baju dan oleh-oleh untuk keponakan, adik dan kedua orangku, serta beberapa makanan untuk keluarga yang lain. Ayo berangkat, Mas Erik tidak jadi mengantar kita, dia masih tidur. Aku segera membuka pintu mobil dan duduk di samping kursi kemudi. Melihat aku sudah masuk ke dalam mobilnya, Dila segera menyusul dan menyalakan mesin mobil. Kamu yakin tidak akan dimarahi suamimu kalau kita pulang berdua? Kenapa tidak kamu bangunkan dulu? Aku takut kena marah suamimu. Dila kelihatan ragu melajukan mobilnya. Sedangkan, aku menahan diri agar tidak tertawa setelah mendengar perkataan Dila. Hubungan aku dengan Mas Erik tidak seperti yang Dila pikirkan. Mas Erik tidak akan marah hanya karena aku memilih pulang bersama Dila. Aku menggeleng untuk meyakinkan Dila jika dia tidak akan mendapat teguran dari Mas Erik. Dia orang dengan pemikiran dewasa dan tidak mudah emosi, kamu tenang saja. Ujarku terpaksa berbohong. Siapa Dipa tidak ragu lagi melajukan mobilnya. Bagus kalau begitu, nanti jangan sampai ada tuduhan aku membawa kabur istri orang. Seloroh Dila kemudian terkekeh. Aku ikut tertawa dan menanggapi dengan candaan juga. Sepanjang perjalanan, aku dan Dila tidak berhenti mengobrol sampai tidak terasa sudah 2 jam melewati perjalanan dan kami sudah sampai di tempat tujuan. Dila menghentikan mobilnya tepat di halaman rumahku. Dari kejauhan, bapak dan ibu setengah berlari menghampiri mobil yang aku tumpangi. Raut wajah mereka langsung berubah ketika melihat aku dan Dipa turun dari mobil. Nak Dila, ibu pikir Bulan jadi pulang sama suaminya. Senyum di wajah ibu sedikit aneh, entah apa yang ada dipikirkan beliau. Bapak juga menunjukkan senyum yang sama. Biar bapak saja yang ambil kopernya. Bapak mencegahku saat akan menurunkan koper dari bagasi. Ayo masuk dulu Nak Dila, ibu masak banyak pagi ini. Tawar ibu. Terima kasih bu, tapi Dila tidak bisa mampir sekarang, di rumah sudah ditunggu karena ada acara jam 9 nanti. Tolak Dila halus. Pukul 9 nanti memang ada acara pernikahan sepupunya, itu sebabnya Dila pulang. Ya sudah, tapi nanti harus mampir ya sebelum kembali ke Jakarta. Pinta ibu dan langsung diiyakan oleh Dila. Kalau begitu Dila pulang dulu pak, bu. Pamit Dila lalu bersalaman dengan bapak dan ibu. Iya Nak Dila, makasih sudah kasih tumpangan pada Bulan. Sama-sama bu, nanti aku datang agak siang ya. Ujarku pada Dila. Temanku itu mengangguk, lalu pamit pulang. Kami masuk ke dalam rumah setelah mobil Dila keluar dari halaman rumah. Bulan, kenapa tidak pulang dengan suamimu? Rumah tangga kalian baik-baik saja kan? Todong ibu saat kami baru masuk ke dalam rumah. Aku tidak terkejut mendengar ibu melontarkan pertanyaan seperti itu. Insting seorang ibu memang kuat. Mas Erik sedang banyak pekerjaan bu, Sabtu Minggu pun sangat sibuk sebulan belakangan. Bulan tidak mau mengacaukan pekerjaan Mas Erik. Nanti kalau ada waktu, Mas Erik pasti ikut pulang. Sahutku beralasan. Untungnya ibu mengangguk paham dan tampak percaya dengan jawaban yang aku berikan. Tapi aku tidak tahu sampai kapan bisa menutupi hubunganku dengan Mas Erik yang tidak sehat ini. Bersambung.